Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, yaitu kesempatan untuk melanjutkan kembali kajian kita di tengah bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kita semangat, istiqomah, dan tentunya taufik untuk selalu tetap beribadah dan maksimal di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita terus berdoa kepada Allah agar Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, maghfirah, dan juga itqun minan nar kita, keluarga kita, dan juga kaum al-muslimin. Ayuhal khawatir akhawat, hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali bahasan kitab rutin kita, yaitu kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang tentunya tulisan daripada Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, Abu Ja'far, yang sama-sama kita ketahui biografinya, meninggal tahun 321 Hijriah, dan beliau termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang biografinya pernah kita lalui di muqaddimah kitab ini. Baik, sekarang kita melihat dan lanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala pada poin per poin yang beliau sebutkan. Dan tentu kita pernah sebutkan berkaitan dengan kaitannya dengan kaidah asma dan sifat, terus kemudian kaitannya dengan makna kalimah la ilaha illallah, kemudian kaitannya dengan nama Allah al-awwal wal akhir, dan berkaitan dengan apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi di sini, yaitu qadim. Qadim, apa maksudnya dan juga apa keterangan yang ada di situ, itu yang kita pernah sebutkan. Dan juga pada poin yang ke-6, dia tidak akan fana dan tidak akan binasa. Ini tentu berkaitan dengan sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang salbi, yang negatif, itu menunjukkan adanya sifat yang ditetapkan, yaitu sifat mutsbit yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini penekanan bahwasanya Allah itu al-baqa, Allah itu akan senantiasa ada, tidak binasa, dan seterusnya. Kemudian wala yakunu illa ma yurid, ini yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu tidak ada yang terjadi kecuali apa yang dia kehendaki. Nah, ini panjang lebar pada pertemuan yang lalu kita sebutkan kaitannya dengan makna al-iradah, kaitannya dengan makna al-iradah. Nah, baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita panjang lebar menjelaskan berkaitan dengan makna al-iradah dan perbedaannya dengan al-masyiah. Dan tentu itu bahasan perlu murajaah, ya, perlu diulang-ulang sehingga pemahamannya lebih mendalam dan bisa lebih difahami. Nah, jadi sedikit kita ulangi, ada perbedaan di situ kaitannya dengan al-iradah wa al-masyiah. Nah, jadi untuk mengetahui apa itu al-masyiah, tentu kita melihat apa makna al-iradah di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf. Di mana al-iradah ini menurut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, ashabul hadis, yaitu ada dua, ada al-iradah al-kauniyah, yang kedua ada al-iradah asy-syar'iyyah. Dan tentu pernah kita sebutkan perbedaannya, yaitu al-iradah al-kauniyah itu tidak berkaitan dengan ridha, tidak berkaitan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah syar'iyyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk syar'i,
ini kaitannya dengan cinta. Pasti dicintai oleh Allah, pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan al-iradah al-kauniyah pernah kita sebutkan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Adapun al-iradah al-syar'iyyah itu kita sebutkan kehendak Allah belum tentu terjadi. Allah mencintainya tapi belum tentu terjadi. Dan lain-lain dari apa yang pernah kita sebutkan perbedaannya. Nah, kemudian apabila kita telah mengetahui makna al-iradah ini, maka kita akan mengetahui lebih jelas makna al-masyiah. Karena apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Nusantara, itu tentu al-masyiah dan al-iradah itu sama diterjemahkannya, yaitu kehendak, keinginan. Jadi al-masyiah pun kehendak Allah, al-iradah pun kehendak Allah. Dan tentunya kalau tidak dipelajari satu-satu apa perbedaan di antara dua kehendak ini, ya tentu akan keliru paham. Jadi al-masyiah itu adalah kata lain daripada al-iradah al-kauniyah. Al-iradah al-kauniyah. Jadi kalau mau mengetahui, mau memahami makna al-masyiah, berarti harus mengetahui makna al-iradah al-kauniyah yang tadi kita sebutkan, yaitu pasti terjadi, tidak berkaitan dengan ridho, tidak berkaitan dengan cinta, kasih Allah Subhanahu wa taala. Itu yakni di antara makna al-iradah al-kauniyah, sehingga itulah makna al-masyiah. Itulah makna al-masyiah. Nah, yang pernah kita sebutkan kaitannya dengan kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hal ini Asy'ariyah, kemudian Al-Mu'tazilah pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Mereka tentu karena tidak sejalan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini, maka mereka pun yakni keliru atau kita sebutkan tersesat dalam hal ini. Jadi contoh Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, mereka memaknai al-iradah itu sebagai al-masyiah saja. Mereka memaknai al-masyiah, memaknai al-iradah hanya al-masyiah saja. Hanya al-masyiah saja. Dan ini tentu tidak sejalan, karena al-iradah tadi kita sebutkan ada dua jenis, ada al-kauniyah, ada syar'iyyah. Tapi kalau disebutkan al-iradah itu maknanya hanya al-masyiah saja, maka ini salah, keliru, dan bahkan sesat. Kenapa? Karena al-masyiah itu walaupun memang pasti terjadi, tapi tidak semua dicintai. Tidak semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena asasnya seperti ini, Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga yang lainnya, maka dalam hal ini mereka banyak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pernah kita sebutkan mereka mengingkari sifat cinta bagi Allah. Tapi Allah dicintai tapi Allah tidak mencintai. Kemudian sifat hikmah bagi Allah, mereka pun mengingkari sifat hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang asas dasar daripada pemahaman kaidahnya itu salah. Jadi apabila kita melihat pemahaman-pemahaman dari Asy'ariyah kemudian Maturidiyah ini dan juga yang lainnya, tapi kita fokus pada Asy'ariyah, Maturidiyah karena ini yang banyak di negeri kita, ya mereka mendasari pemahamannya dengan dasar qawaid atau dasar kaidah-kaidah yang menyelisih kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini, yaitu al-iradah dimaknai dengan al-masyiah saja. Itu konsekuensinya besar. Ya tentu setelah kita mempelajarinya, kita tahu. Tapi bagi mereka yang tidak mempelajarinya, ini apa ya konsekuensinya, apa beratnya, gitu, apa bahayanya begitu. Kalau kita mengartikan al-iradah dengan al-masyiah, kan juga sama artinya, ini kehendak, itu kehendak. Namanya juga ini pemahaman orang yang jahil, yang tidak mengetahui ilmu. Nah, konsekuensinya banyak. Jadi konsekuensinya banyak. Kita lihat contoh. Karena dalam hal ini sedikit kita ya perdalam sedikit ya supaya lebih paham sejauh mana yakni apabila salah kaedahnya, begitu sejauh mana kaedah yang salah itu membias istilahnya, berakibat begitu kepada kaedah-kaedah yang lain, pemahaman-pemahaman yang lain, sehingga
menimbulkan kesesatan-kesesatan yang lain, terutama dalam bab asma wa sifat, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebutkan contoh bahwasanya Asy'ariyah memaknai al-iradah sebagai al-masyiah. Ini apa konsekuensinya? Konsekuensinya banyak sifat-sifat Allah yang mereka tidak akui. Mereka tidak akui. Kenapa? Karena mereka menetapkan bahwasanya apabila Allah menetapkan sesuatu, maka itu tidak berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Nah, ini tentu keliru. Ya, Allah mencintai, Allah juga dicintai. Kemudian di dalam bahasan akidah juga berkaitan dengan hal ini, konsekuensi daripada makna al-iradah dan juga makna al-masyiah ini, ada yakni suatu bahasan apakah berkaitan dengan perintah, berkaitan dengan perintah Allah. Berkaitan dengan perintah Allah. Apakah perintah Allah itu berkonsekuensi kehendak? Nah, apakah perintah Allah itu berkonsekuensi kehendak apa tidak? Nah, ini pertanyaan atau permasalahan seperti ini ya tentu harus dilihat dari yakni kaidah masing-masing kelompok. Ya tentu bagi kita, yakni kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tentu kita melihat, setelah kita melihat ada al-iradah itu ada dibagi menjadi dua, al-iradah dibagi menjadi dua, ada al-kauniyah, ada syar'iyah, maka dilihat. Jadi perintah ya, kita berbicara perintah. Al-amru atau perintah itu apakah berkonsekuensi, apakah maknanya Allah menghendaki apa tidak? Perintah, apakah Allah menghendaki apa tidak? Nah, ini permasalahan perlu sedikit fokus ya. Apakah Allah menghendaki apa tidak ketika memerintah? Jadi dilihat ketika Allah memerintah, ya terus kemudian kita sebut apakah Allah berkehendak apa tidak, maka dilihat kehendak ini ada dua macam. Kehendak yang kita sebutkan al-iradah tadi ada dua macam. Ada al-iradah al-kauniyah, kemudian ada al-iradah asy-syar'iyyah. Nah, maka kalau kita lihat kalau kita lihat perintah dalam hal ini berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan syariat, misal sholat, puasa, zakat dan seterusnya, ya tentu kita sebutkan ini berkonsekuensi iradah, berkonsekuensi iradah. Nah, jadi kalau kita sebut, kalau ada pertanyaan dan ini dibahas dalam yakni masalah akidah tentunya, apakah perintah itu berkonsekuensi atau maknanya adalah Allah berkehendak? Yani kehendak dalam hal ini al-iradah, bukan masyiah. Kehendak. Nah, kita jawab iya, karena berkaitan dengan Allah, kalau berkaitan dengan perintah, apabila perintah itu berkaitan dengan yakni al-ibadah atau hal-hal yang dicintai oleh Allah, maka tentu ini ya berkonsekuensi iradah. Tapi kalau perintah tersebut berkaitan dengan al-kauni, berkaitan dengan al-kauni, nah, tentu kita lihat bahwasanya al-kauniyah itu ada yakni belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim intinya bahwasanya Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dan yang sejalan dengan mereka menyebutkan perintah Allah itu tidak berkonsekuensi kehendak. Tidak berkonsekuensi kehendak. Taib. Jadi sekali lagi, apa maksudnya di sini? Maksudnya karena tadi disebutkan al-Asy'ariyah dan juga Maturidiyah di dalam keyakinan yang dibangun dengan kaidah mereka bahwa al-iradah itu maknanya adalah al-masyiah. Al-iradah maknanya adalah al-masyiah. Nah, kalau perintah itu berkonsekuensi iradah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti perintah itu semuanya dicintai oleh Allah.
Nah, sementara kalau kita lihat perintah dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memerintahkan kun fayakun. Kun fayakun. Jadi maka jadi. Ini juga termasuk perintah Allah. Nah, jadi ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai. Sementara di awal tadi kita sebutkan Asy'ariyah itu tidak menetapkan Allah itu mencintai. Sehingga mereka menyebutkan al-iradah itu maknanya adalah al-masyiah. Nah, jadi konsekuensi kesimpulan mereka bahwasanya al-amru itu atau perintah Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkonsekuensi iradah, tidak berkonsekuensi kehendak Allah. Nah, ini semua bahaya. Begitu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini aqidatus salaf mengatakan bahwasanya al-amru yastalzim al-amru yastalzim al-iradah. Yaitu perintah Allah itu tentu berkonsekuensi kehendak. Perintah Allah berkonsekuensi kehendak ini yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, nanti kalau ada yang belum difahami silakan ditanyakan. Baik. Jadi ini gambaran bagaimana konsekuensi daripada kesesatan atau kekeliruan yang dihasilkan dari qaidah, dari kaidah-kaidah yang dibangun dari kaidah yang keliru, yang tidak dibangun dari kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu masalah-masalah ini jarang kita temui di Nusantara ya, karena memang di Nusantara kita kan banyak orang awam. Nah, dan sementara orang awam ini ya tidak paham apa-apa begitu. Tapi di sini kita sebutkan masalah-masalah ini ya tentu ini di kalangan ulama-ulama mereka, di kalangan kitab-kitab rujukan-rujukan mereka. Kalau tidak, masalah ini tadi kita sebutkan sedikit kita jumpai di kalangan orang awam. Nah, juga pernah kita sebutkan berkaitan dengan bila atau kapan iradah al-kauniyah ini atau iradah syar'iyah dan al-kauniyah bersatu, dan juga kapan al-iradah syar'iyah itu berdiri sendiri, dan juga al-iradah al-kauniyah itu berdiri sendiri. Jadi kapan dua iradah ini yakni bersatu, bergabung, kapan dia berpisah. Yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu contohnya. Jadi contohnya adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh puasa dalam hal ini, ya, puasa itu adalah al-iradah asy-syar'iyyah, yaitu kehendak Allah yang syar'i. Ya, kenapa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila orang itu berpuasa, memang betul-betul dia berpuasa, menjalankan berpuasa dari pagi sampai terbenam matahari, maka telah terjadi di sini al-iradah al-kauniyah, yaitu al-masyiah. Nah, oleh karena itu ketika orang itu berpuasa, maka atau ketika itu orang itu selesai berpuasa, maka ketika itu bergabung, bersatu dua iradah ini. Iradah syar'iyah dan juga iradah al-kauniyah. Iradah syar'iyah dan al-iradah al-kauniyah. Nah, kapan al-iradah syar'iyah berdiri sendiri atau tidak bersatu dengan al-iradah al-kauniyah? Ketika orang itu tidak berpuasa. Nah, ketika orang itu tidak berpuasa. Jadi puasa itu sendiri adalah al-iradah al-syar'iyah. Tapi ketika tidak dijalankan, maka ini tentu tidak merupakan al-iradah tidak merupakan al-iradah syar'iyah. Jadi al-iradah syar'iyah dalam hal ini berdiri sendiri. Kemudian kalau kita lihat al-iradah al-kauniyah. Al-iradah al-kauniyah. Kapan dia bersatu dengan al-iradah asy-syar'iyyah. Nah, jadi al-iradah al-kauniyah kalau kita lihat ketika bersatu dengan al-iradah syar'iyyah, al-iradah al-kauniyah seperti orang kafir beriman. Orang kafir beriman. Kafirnya orang kafir, kemudian maksiatnya orang yang bermaksiat, ini apakah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Jawabannya tidak dicintai. Tapi fakta terjadi apa tidak? Iya, terjadi. Berarti itu al-iradah al-kauniyah. Nah,
Kemudian lalu ketika orang kafir ini beriman, nah, imannya orang kafir, berarti ini imannya orang kafir sama dengan ibadah yang lain, yakni dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah al-iradah asy-syar'iyyah. Jadi imannya orang kafir itu adalah al-iradah asy-syar'iyyah. Nah, tapi apabila mereka tetap dalam keimanan kekafirannya, tetap dalam maksiatnya, berarti itu adalah al-iradah al-kauniyah. Yaitu al-iradah al-kauniyah yang tadi kita sebutkan al-masyiah. Maka ketika itu dia berdiri sendiri. Jadi itu kalau melihat ada orang yang bermaksiat, melihat ada orang yang masih kafir, nah, apakah itu termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita sebutkan demikian. Dan itu kita sebutkan sebagai masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kaun, yang bersifat pasti terjadi. Nah, pasti terjadi Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Terus kenapa demikian? Kenapa Allah membiarkan dirinya dimaksiati? Ya tentu ini jawabannya adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ditanya lagi, kenapa Allah tadi kita sebutkan membiarkan dirinya dimaksiati, kemudian kenapa Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan jalan kepada atau petunjuk kepada orang-orang yang kafir supaya beriman, tidak memberikan petunjuk kepada orang yang bermaksiat supaya masuk ke dalam ketaatan. Kenapa? Nah, tentu balik jawabannya adalah hikmah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Satu, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi masing-masing makhluk, manusia khususnya dan jin, manusia dan jin, itu Allah menciptakan yang namanya makhluk, yakni kehendak bagi masing-masing. Allah memberikan atau menciptakan bagi kita semua masing-masing ada makhluk yang namanya kemauan. Makhluk namanya kehendak. Makhluk namanya kehendak, kemauan. Jadi dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan petunjuk. Setelah Allah memberikan jalan petunjuk, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Nah, setelah itu manusia memilih dengan kehendak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Mereka memilih masing-masing apakah dia memilih jalan ke surga atau jalan neraka. Bagi mereka yang memilih jalan neraka, berarti jangan mencela orang lain atau siapa-siapa apabila masuk neraka, apabila azab, disiksa dan seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu kaitannya dengan hal ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi ketika atau di dalam syarahnya, itu syarah At-Tahawiyah, beliau yakni menyebutkan gambaran berkaitan dengan hal ini. Jadi ada kemauan orang itu sendiri, kemauan orang kepada dirinya sendiri. Kemauan orang kepada dirinya sendiri. Kemudian ada kemauan orang kepada orang lain. Nah, ini ada dua gambarannya. Ada kemauan, kehendak orang kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Kemudian ada kemauan, ada kehendak orang kepada orang lain. Kepada orang lain. Baik. Nah, sekarang kemauan yang pertama, kan ada dua kemauan ini, ada dua kehendak, kemauan. Kemauan yang pertama adalah kehendak, kemauan orang kepada dirinya sendiri. Nah, kalau kemauan kepada dirinya sendiri, ini pasti terjadi apa tidak? Nah, secara akal ya, pasti terjadi. Ya, terlepas daripada sebab-sebab X ya, sebab-sebab luar ya. Ini kita berbicara teori zahirnya. Jadi sekarang kehendak saya ingin makan untuk diri saya. Untuk diri saya. Jadi kehendak makan untuk diri saya itu tidak perlu perintah. Jadi segera lihat makanan atau cari makanan, ambil makanan, makan. Nah, begitu. Nah, itu yang kehendak yang pertama. Jadi kehendak orang kepada dirinya sendiri. Nah, kehendak kepada dirinya sendiri ini langsung dijalankan, gitu. Langsung dijalankan, tidak perlu perintah, karena kepada dirinya sendiri.
dia tahu keperluannya, dia tahu hajatnya, dia tahu apa yang dia inginkan. Jadi segera dia jalankan. Yang kedua adalah tadi kita sebutkan kehendak, kemauan orang kepada orang lain. Kepada orang lain. Ini tentu tidak bisa serta-merta begitu. Tidak boleh atau tidak bisa serta-merta. Nah, ini harus ada perintah kepada orang lain tersebut dari kita untuk melaksanakan keinginan kita, keinginan yang kita kehendaki. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, memiliki kehendak kepada kita. Memiliki kehendak kepada kita. Kita memiliki kehendak kepada diri kita. Nah, kehendak kepada diri kita ini, kemauan kepada diri kita sendiri itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang memproses adalah yaitu kehendak kita. Kehendak kita. Jadi kehendak kita itu, kemauan kita itu adalah ciptaan bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tadi kita sebutkan permisalan yang kedua yaitu kemauan orang kepada orang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita. Menghendaki kepada kita. Iradah tadi kita sebutkan menghendaki kepada kita. Maka itu memerlukan perintah. Memerlukan perintah. Baik itu perintah yang syar'i maupun perintah yang kauni. Perintah yang syar'i maupun perintah yang kauni. Nah, berkaitan dengan perintah yang syar'i, keinginan Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan itu, kita kalau disebutkan memerintahkan, maka ingat ini berkaitan dengan kehendak kepada Allah, dari Allah kepada makhluknya. Maka melalui perintah. Nah, jadi Allah memerintahkan sholat. Nah, apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat itu, Allah membantu orang itu untuk sholat apa tidak? Nah, apakah Allah membantu agar orang itu rajin sholat apa tidak? Nah, ini yang tadi kita sebutkan al-iradah asy-syar'iyyah. Al-iradah syar'iyyah yaitu di antara perbedaannya dengan al-iradah al-kauniyah itu tidak selamanya terjadi. Ada orang yang sholat, ada orang yang tidak sholat. Maknanya adalah ketika Allah memerintahkan iradah asy-syar'iyyah ini, ketika Allah memerintahkan tidak selamanya, tidak semestinya, tidak mengharuskan Allah membantu orang itu untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Gitu. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada umatnya, khususnya ketika itu Quraisy, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, ada yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk beriman, ada yang tidak. Ya, tentu jawabannya adalah balik kepada hikmah Allah. Allah Maha Tahu atas apa yang dilakukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kita sebutkan Allah atau perintah Allah kepada makhluknya tidak mengharuskan membantu makhluk tersebut untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi tadi kita sebutkan Allah memerintahkan iman untuk beriman, Allah memerintahkan untuk sholat. Tidak seharusnya, itu tidak berkonsekuensi Allah membantu orang itu untuk melakukan sholat. Kalau kita sebutkan berkonsekuensi secara mutlak, maka itu nanti menjadi iradah kauniyah. Jadi semua orang akan sholat jadinya. Paham tidak? Sehingga jawabannya adalah tidak berkonsekuensi, tidak mengharuskan perintah Allah, tidak mengharuskan Allah membantu makhluknya untuk menjalankan perintah tersebut. Tidak mengharuskan. Tapi tidak dipungkiri ada yang dibantu. Tidak dipungkiri ada yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Ya, tentu oleh karena itu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Bagi mereka yang bersungguh-sungguh, maka kami akan berikan jalan, petunjuk menuju jalan kami. Dan ini Allah Subhanahu wa taala dah nyatakan. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh mencari hidayah tersebut, mencari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan kebaikan, Allah akan bantu. Nah, ini
Jadi Allah dah jelaskan siapa yang dibantu, begitu siapa yang tidak dibantu. Oleh karena itu, ketika Allah memerintahkan sesuatu, misal menuntut ilmu, misal beriman, misal apa ibadah-ibadah yang lain, apakah itu berkonsekuensi Allah membantu makhluknya untuk menjalankan perintah tersebut? Jawabannya tidak. Tidak, seharusnya tidak berkonsekuensi. Tapi ada di antara mereka yang dibantu. Kenapa mereka dibantu? Karena mereka menjalankan, yakni jalan-jalan atau menjalankan perintah Allah dalam hal ini, yaitu bersungguh-sungguh mencapai atau menuju jalan tersebut. Nah, bagaimana cara bersungguh-sungguhnya? Itulah yang berkaitan dengan keinginan, kehendak yang menancap dalam diri masing-masing kita. Dalam diri masing-masing kita. Baik, dan itu kehendak, keinginan kita yang ada di dalam diri kita, ya tentu akan tercapai setelah ada kehendak al-kauni, al-masyiah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ketika kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu, kita menuntut ilmu, kita ada niat yang kuat, belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Ya mungkin ada halangan dan seterusnya. Tapi ingat, ketika kita bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, tadi kita sebutkan, apabila bersungguh-sungguh, maka Allah akan menunjukkan jalan. Dan itu keyakinan kita. Sehingga apabila kita telah yakin, apabila kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah, untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan apa yang dicintai oleh Allah, lalu tidak terlaksana menurut yakni iradah al-kauniyahnya Allah, tidak terlaksana menurut masyiahnya Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mencatatnya walaupun tidak terjadi. Ya, karena orang itu berniat misal puasa, ternyata sakit. Berniat mau pergi ke masjid, ternyata ada hujan. Berniat iktikaf dan seterusnya, ternyata ada Covid dan seterusnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mencatat. Nah, begitu. Jadi oleh karena itu, kalau memahami masalah ini, maka tidak akan banyak pertanyaan sesungguhnya berkaitan dengan kenapa dia bermaksiat, kenapa dia tidak beriman, kenapa bapak nabi, ibu nabi, paman nabi gitu tidak beriman kepada Allah. Nah, padahal itu adalah orang-orang terdekat Nabi SAW. Ya, jawabannya seperti tadi. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Ya harus memahami apa yang tadi dijelaskan. Baik, itu ringkasnya apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjut pada poin berikutnya, yaitu poin yang ke-7 di sini. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Kemudian juga wala yushbihu al-anam. Hayyun la yamut, qayyum la yanam. Nah, ini kita gabungkan karena ini poin per poin ini dari penerjemahnya ya. Jadi kalau tidak, Al-Imam At-Tahawi ini langsung saja menulis semuanya. Baik, kita lihat di situ la tablughuhu al-awham wala tudrikuhu al-afham. Tidak bisa dijangkau oleh angan-angan dan tidak bisa dijangkau nalar pikiran. Ya tentu beliau masih yakni berada pada pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di sini la tablughul awam, tidak bisa dijangkau oleh angan-angan dan tidak bisa dijangkau nalar pikiran. Ya. Di sini tentu maksud beliau rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwasanya Allah itu ba'in. Nah, yaitu Allah itu lain dengan makhluknya. Lain dengan makhluknya. Baik, oleh karena itu apabila orang itu menyerupakan makhluknya atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ketika itu orang tersebut jatuh ke dalam penyimpangan. Dan bahkan yakni sebagian ulama kita yakni menyatakan bagi mereka yang mentasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kafir. Oleh karena itu beliau sebutkannya wala yushbihu al-anam, poin yang ke-9. Tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Jadi bagaimanapun angan-angan kita, itu kemudian bagaimanapun kepandaian, kecerdasan kita, itu tidak mungkin akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
banyak ayatnya. Dalam banyak ayatnya. Termasuk dalam ayatul kursi yang kita sering baca, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang mengetahui sedikit pun tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Thaha ayat 11 atau ayat 110. Thaha ayat 110. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada yang mengetahui sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meliputinya. Tidak ada yang mengetahuinya. Dengan pengetahuan yang pasti tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang kita diberitahukan nama-nama dan sifat-sifatnya, itu saja yang kita ketahui dan itu saja yang kita imani. Adapun untuk detailnya dan seterusnya tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu kata beliau di sini Al-Imam At-Tahawi tidak bisa dijangkau oleh angan-angan. Jadi disebutkan la tufakkiru fillah atau fi dzatillah. Jangan kalian memikirkan tentang zat Allah. Jangan kalian memikirkan tentang zat Allah. Tapi pikirkanlah tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu baru akan sampai pada akal kita. Jadi akal kita, sepandai-pandai akal kita dalam berimajinasi istilahnya, berangan-angan, begitu menggambarkan dan seterusnya, atau sepandainya, sejeniusnya kita, tidak mungkin akan sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ditekankan terlebih dahulu oleh beliau rahimahullah, Al-Imam At-Tahawi, ditekankan kepada ucapan beliau ini supaya bahwa apabila ada yang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun yakni seorang itu menyebutkan nama Allah tidak akan sama dengan hakikat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak akan sama dengan makhluknya. Yang pernah kita sebutkan kaidah sama nama bukan berarti sama hakikat. Sama nama bukan berarti sama hakikat. Kita sebutkan Allah itu memiliki tangan, Allah itu beristiwa, itu semua mirip-mirip dengan sifat makhluk, dan bahkan makhluk pun ada disifati seperti itu, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Nah, kemudian kata beliau yang poin ke-9, tidak ada makhluk yang serupa dengannya, dan ini berkaitan dengan ayat surah Asy-Syura ayat 11. Surah Asy-Syura ayat 11 yang sering kita sebutkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ini sekali lagi yang sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ayat yang membantah al-musyabbiha, yaitu yang membantah orang-orang yang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang menerangkan atau bantahan kepada orang-orang yang memisalkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau ditanya, ayat ini mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi bukankah apabila kita menetapkan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah, bukankah kita telah menyalahi ayat ini? Nah, begitu. Mungkin ada orang seperti itu. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena Allah, pertama jawabannya Allah sendiri yang menyebutkan wa huwas samiul basir. Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan mendengar dan melihat ini bukan hanya yakni Allah saja yang bersifat demikian, tapi Allah juga mensifati makhluknya sebagai memiliki pendengaran, memiliki penglihatan. Oleh karena itu, apa yang dinafikan dalam ayat ini tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinafikan dalam ayat ini? Yang dinafikan oleh ayat ini adalah
Yang pertama yang dinafikan adalah sifat-sifat yang khusus bagi makhluk. Maka itu tidak boleh kita sifatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sebutkan bahwa ada di antara sifat-sifat yang sifat-sifat yang bagus ya, yang sempurna bagi makhluk, tapi itu tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh kita pernah sebutkan memiliki keturunan, anak, memiliki keturunan. Ini bagi manusia, bagi makhluk, memiliki keturunan, memiliki anak, ini suatu sifat yang sempurna. Bagi mereka yang tidak memiliki anak, Allah takdirkan mandul, tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, ini sifat yang kurang bagi manusia. Tapi justru malah sifat yang beranak atau memiliki keturunan bagi Allah Subhanahu wa taala malah menjadi sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini yang dinafikan, tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, menyatakan bahwasanya memisalkan atau mengkiaskan. Itu yang kedua adalah mengkiaskan. Allah mengkiaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat-sifat manusia, sifat-sifat manusia. Nah, ini yang tentu yang tidak boleh. Oleh karena itu berkaitan dengan menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita ingin nukilkan di awal tadi, seperti yang dinukilkan dari Al-Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullahu taala. Kata beliau, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia telah kafir. Telah kafir. Jadi barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia telah kafir. Ya, suatu sedikit pun dari makhluknya, misal dia sebut Allah, tangan Allah seperti ini. Allah itu turun dari langit seperti turunnya ini. Nah, ini tentu tidak dibolehkan. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Orang siapa yang mengingkari terhadap sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah sifati dirinya dengannya, faqad kafar, dia pun telah kafir. Walaysa fi ma wasafallahu bi nafsahu wala rasuluhu tasbih. Jadi seluruh apa yang disifati oleh Allah dan Rasulnya itu tidak ada yang serupa dengannya. Yaitu semua sifat-sifat yang Allah sebutkan dan juga semua sifat-sifat yang Rasulullah SAW sebutkan itu tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita sebutkan perbedaan antara kalimat tasbih dengan kalimat tamtsil. Kalimat tasbih dengan kalimat tamtsil. Ya, tasbih sama kalau kita artikan dalam bahasa kita, bahasa Nusantara, tasbih itu menyerupakan, tamtsil juga menyerupakan atau memisalkan. Tapi perbedaannya yang pernah kita sebutkan, kalau kalimat tamtsil itu menyerupakan sesuatu dari seluruh sisi. Nah, kalau tasbih itu menyerupakan sesuatu dari sebagian sisi. Dari sebagian sisi. Oleh karena itu, tadi disebutkan oleh Imam Nu'aim bin Hammad, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang mentasbih Allah dengan sesuatu dari makhluknya, nah, jadi sedikit saja diserupakan Allah dari bagian makhluknya, maka dia telah kafir. Maka ini yang menjadi penyakit di dalam akidah atau dalam tauhid asma wa sifat, yaitu menyerupakan Allah. Dan ini sifatnya menyerupakan. Orangnya disebut al-musyabbihah. Al-musyabbihah, orangnya. Ya, ada apa tidak seperti ini? Ada. Namun lagi-lagi yakni orang-orang yakni kebanyakannya, khususnya mereka yang berpemahaman Asy'ariyah, berpemahaman Maturidiyah, menyangka bahwa semua orang yang menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah semua musyabbihah. Semua musyabbih. Semua menyerupakan Allah dan masuk ke dalam larangan ayat ini. Nah, ini keliru tentunya. Keliru tentunya. Oleh karena itu, bagi mereka yang menyatakan demikian ya karena akibat kejahilan satu, kemudian yang kedua akibat hawa nafsu saja.
akibat hawa nafsu. Karena akidah salaf dah jelas dalam hal ini. Menetapkan apa yang ditetapkan Allah dengan rinci, tanpa mentasbih, menyerupakan, tanpa mentamthil, memisahkan Allah, tanpa mentakif, tanpa membagaimanakan, dan seterusnya dari penyakit-penyakit dalam bab tauhid asma wa sifat. Jadi tidak ada sedikit pun pernyataan dari salaf yang mengatakan bahwasanya nama dan sifat Allah sama dengan nama dan sifat makhluknya. Yakni secara hakikatnya tidak. Yang pernah kita sebutkan kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik dalam hal ini. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya, bagaimana si istiwa itu sesungguhnya, majhul, tidak diketahui. Hanya Allah yang mengetahui. Maka tadi disebutkan la tablughuhul auham. Tidak bisa dijangkau oleh angan-angan. Maksudnya yang tidak dijangkau oleh angan-angan adalah hakikatnya. Hakikatnya. Adapun makna daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu diketahui. Tangan ya tangan, istiwa ya istiwa, mendengar ya mendengar, gitu. Melihat ya melihat, tapi hakikatnya itu yang tidak bisa dijangkau oleh angan-angan. Yang tadi ini maksud daripada ucapan Al-Imam At-Tahawi yang secara yakni tidak langsung mengartikan makna apa yang diucapkan oleh Al-Imam Malik tadi kita sebutkan. Al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiyahnya, bagaimana istiwa itu majhul, tidak diketahui. Hanya Allah yang mengetahui. Manusia tidak mengetahui, makhluk tidak mengetahui. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya bagaimana istiwa itu pertanyaan yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Wal imanu bihi wajibun. Dan iman terhadap sifat istiwa bagi Allah ini wajib. Ini kata Imam Malik memberikan kaidah yang sangat dalam di dalam yakni asma wa sifat, dan silahkan dikiaskan dengan nama-nama yang lain. Misalnya ini kan beliau sebutkan al-istiwa ma'lum ya. Kalau berbicara sifat tangan, kita sebut al-yadu, al-yadu gitu, ma'lumatun, ma'lumah, diketahui. Wal kaifiyu majhul. Adapun kaifiyat, bagaimana hakikat daripada apa itu tangan tersebut, ya majhul, kita tidak ketahui. Wal imanu bihi wajibun. Tapi iman terhadap tangan bagi Allah ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Tapi bertanya tentang bagaimana tangan itu, ini tentu bid'ah. Nah, silahkan kiaskan kepada sifat-sifat yang kira-kira tidak masuk akal bagi kaum Asy'ariyah Maturidiyah yang kebanyakan di Nusantara kita atau di dunia saat ini. Baik. Karena apa? Kenapa disebut majhul? Wal kaifu majhul. Dan bagaimana hakikat daripada sifat Allah itu majhul, tidak diketahui. Alasannya yang pertama, Allah dah sebutkan tadi dalam surah Thaha ayat 110 tadi, wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Hakikat Allah Subhanahu wa taala, kaifiyah, hakikat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah itu tidak ada yang mengetahui. Nah, adapun nama-nama itu yang diketahui oleh kita, itu pun atas dasar khabar, berita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, karena Allah telah menyatakan bahwasanya yakni Allah makhluk tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk mengetahui kaifiyah, untuk mengetahui hakikat sesuatu, maka dalam kehidupan kita untuk mengetahui kaifiyah sesuatu, ya, bagaimana sesuatu itu, ada tahapan-tahapannya atau ada cara-caranya. Jadi kalau cara-cara tersebut terpenuhi, maka kita tahu kaifiyahnya atau hakikatnya, gambarannya, begitu. Gambarannya. Satu, kita ada khobar tentangnya, ada berita tentang sesuatu itu. Nah, misal bagaimana kendaraan fulan. Bagaimana kendaraan fulan. Nah, ini kendaraan fulan. Jadi ini kita contohkan ya. Bagaimana kendaraan fulan. Jadi kendaraan fulan ini kita tidak tahu. Nah, tapi yang jelas kita tetapkan ada kendaraan fulan. Tapi kendaraannya ini apakah berbentuk motor, ya motor ini motorcycle tuh motor, atau berbentuk
mobil. Nah, gitu. Atau berbentuk mobil. Ya, kita tidak tahu. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat, fulan memiliki mobil. Nah, atau jangan mobil, anak lah. Fulan memiliki anak. Taib. Sedangkan kita tidak ada khobar, tidak ada berita apakah anaknya ini perempuan atau anaknya ini laki-laki. Yang jelas kita ada khobar tentang ada anaknya saja. Nah, maka kita sebutkan fulan, maka kita sebutkan makna anak kita sudah tahu. Baik, makna anak kita sudah tahu. Artinya keturunan dari orang itu. Anak kita sudah tahu. Baik. Wal kaifu majhul. Adapun hakikat anaknya, ya saya tidak tahu apakah dia laki-laki atau dia perempuan, apakah dia handsome, apakah dia cantik, apakah dia pandai, apakah dia cute, apakah dia kita tidak tahu. Maka kita sebut wal kaifu majhul. Nah, kita tidak tahu. Nah, tapi yakin bahwasanya dia ada anak karena ada berita. Nah, ini kita kiaskan kepada makhluk. Tapi kalau seandainya ada khobar tentang dia punya anak, kemudian anaknya laki-laki. Nah, berarti udah kita tahu kaifiahnya, hakikatnya. Oh, berarti laki-laki. Ada khobar lagi. Oh, dia itu anaknya handsome. Nah, begitu. Ada khobar lagi. Oh, anaknya pandai. Berarti dalam hal ini kita tahu kaifiahnya. Nah, kita tahu kaifiahnya. Oke, yang pertama ada khobar. Yang kedua, ada yang serupa dengannya. Ada yang serupa dengannya. Taib. Jadi contoh, fulan ada anak. Bagaimana kaifiyah? Taib, bagaimana kaifiyah maksudnya hakikat anaknya bagaimana? Rupa anaknya bagaimana? Nah, kita tunjuk anaknya seperti ini, begitu. Kita tunjuk anak orang seperti mirip seperti ini. Ada orang yang ada kemiripannya. Ada kemiripannya. Jadi kalau orang itu mirip, taib, kalau ada yang mirip, berarti kita tahu kaifiyahnya, begitu. Yang ketiga, kita lihat langsung. Kita lihat langsung. Fulan ada anak. Bagaimana anaknya? Oh, begini, begini, begini. Kenapa? Karena saya lihat. Nah, jadi ini 3 cara untuk mengetahui kaifiyah. Untuk mengetahui kaifiyah. Kita lihat ada khobarnya, ada beritanya tentang hakikat yakni orang itu atau benda itu. Kemudian yang kedua ada yang menyerupai benda tersebut. Yang ketiga kita telah melihat langsung. Nah, 3 ini mungkin untuk makhluk. Mungkin untuk makhluk. Baik, mungkin. Atau salah satu di antara ketiga ini mungkin bagi makhluk. Mungkin bagi makhluk. Misal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, tapi bagaimana cara kita tahu hakikat, kaifiyat, sifat Rasulullah SAW? Bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana sifatnya? Nah, dengan cara apa kita tahu kaifiyahnya? Nah, dengan cara ada khobar. Berarti makhluk itu ada. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala, ini 3 atau salah satu di antara 3 ini mustahil. Untuk mengetahui kaifiyah Allah Subhanahu wa taala mustahil. Khobar. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan istiwa. Contoh, ya, banyak sifat-sifat Allah tapi kita sebut satu, istiwa. Istiwa Allah Subhanahu. Allah hanya sebut Allah beristiwa di atas arsy. Itu saja khobarnya. Nah, kaifiyat bagaimana istiwa tersebut tidak ada khobar, tidak ada yang menyerupai, tidak pernah kita melihat serupa keserupaan istiwa Allah dengan makhluknya, tidak pernah. Kemudian kita tidak pernah lihat langsung Allah itu istiwa, tidak ada. Nah, kiaskan kepada seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 cara mengetahui kaifiyah ini tidak ada bagi Allah, mustahil. Khobar tidak ada. Tadi kita sebutkan mirip-mirip yang serupa dengan Allah, tidak ada. Apalagi kita lihat langsung Allah, tidak pernah. Jadi karena 3 cara kaifiyah ini tidak ada bagi Allah dan mustahil bagi Allah untuk kita tahu salah satu di antara 3 cara kaifiyah ini, maka confirm kita sebutkan wal kaifu majhul. Nah, kaifnya itu majhul, kita tidak tahu. Adapun apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama, maka kita tetapkan. Jadi kita tetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita tetapkan kaifiyah. Kaifiyah. Nah, begitu. Jadi oleh itu dari sini ada keliru yang pernah kita sebutkan, keliru dan sesat.
begitu, batil. Kalau kekeliruan berkaitan dengan menyerupakan Allah jelas, tapi kita sebuah itu keliru, sesat dalam bab asma wa sifat. Apalagi mengingkari, kemudian mentakwil dan seterusnya, itu salah. Nah, bagaimana orang yang no comment? No comment. Nah, jadi apakah Allah itu memiliki tangan? Apakah Allah itu serupa dengan sesuatu, atau apakah Allah itu beristiwa? No comment. Wallahu alam. Nah, disebut wallahu alam. Ini keliru. Jadi wallahu alamnya tersebut itu jawaban keliru dan bahkan jawaban yang sesat dan menyesatkan. Karena wallahu alam itu menjadikan seluruhnya itu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi kita sebutkan secara nama, kita tahu, misal tadi tangan, misal tadi istiwa. Nah, itu bukan wallahu alam karena kita sudah tahu. Yang wallahu alam adalah kaifiyahnya, hakikatnya, itu yang kita tidak tahu. Nah, maka dalam ini kalau memutlakkan secara umum wallahu alam, ini keliru. Tapi kalau kita sebutkan nama beriman dengan istiwa, ini tidak wallahu alam karena sudah jelas maknanya. Tangan, sudah jelas maknanya. Turun, sudah jelas maknanya. Pendengaran, penglihatan, sudah jelas maknanya. Nah, tapi hakikatnya itu yang wallahu alam. Nah, tapi kalau semuanya wallahu alam, ini sesat dan juga menyesatkan. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu dalam hal ini metode kias, ya, metode kias dalam hal ini perlu diperhatikan juga. Kias itu kan menyerupakan kias ini atau membandingkan menyerupakan sesuatu asal dengan cabang. Nah, dengan cabang itu makna kias, yaitu mengkiaskan. Bahasa kita juga mengkiaskan. Kias. Contoh banyak di antara hukum-hukum di dalam fikih, di dalam syariat yang menggunakan metode kias. Dalam rujukan dalil juga ada kita kenal Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, Qiyas ini maksudnya tidak ada disebutkan di situ, tapi dikiaskan, diambil dari hukum induknya, kemudian dikiaskan, disamakan dengannya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan metode Qiyas. Nah, metode Qiyas di dalam asma' sifat, apakah dibenarkan apa tidak? Nah, apakah dibenarkan apa tidak? Jawabannya ada rinciannya. Jadi Qiyas itu ada 3. Qiyas dalam hal ini ada 3. Ada namanya qiyas tamtsili. Ada namanya qiyas tamtsili. Yang kedua ada namanya qiyas syumuli. Nah, yang ketiga ada namanya qiyas aula. Nah, ini dalam hal ini ada 3 qiyas. Nah, tadi kita makna qiyas kita paham ya, makna qiyas. Yakni menyerupakan asalnya dengan induknya. Nah, begitu. Dengan cabang-cabangnya. Baik, langsung saja ke 3 kias ini. Kias tamtsili. Apa makna kias tamtsili? Kias tamtsili ini adalah mengkiaskan atau menyamakan. Baik. Yakni al-maqis atau menyamakan yang dikiaskan dengan dengan yang lainnya. Contoh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelum kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencontohkan qiyas tamtsili kepada makhluk. Misal kita sebutkan bapak dengan anak. Nah, jadi qiyas tamtsili ini kita sebutkan kita mengkiaskan anak ini dengan bapaknya. Maknanya apa? Kita memisalkan anak ini dengan bapaknya. Berarti bapaknya ini mirip dengan anaknya mirip dengan bapaknya. Kita kiaskan anaknya dengan bapaknya. Baik, karena kita lihat ada kemiripan gitu ya. Ada kemiripan anak ini dengan bapaknya atau dengan atuknya lah, atau dengan kakeknya. Nah, kita sebut, anak ini mirip dengan ayahnya atau mirip dengan kakeknya. Dari segi hidungnya, dari segi alisnya, dari segi perangainya, begitu. Nah, berarti
kita kiaskan anak ini dengan bapak atau kakeknya. Maka ini namanya kias tamtsili. Ya, ini dengan cara memisalkan. Semisal kita sebut. Ini anak semisal dengan bapaknya. Semisal dengan bapaknya. Makan anak ini, cara makan anak ini sama dengan cara makan bapaknya. Gaya bicaranya, suaranya gitu sama dengan gaya bicara bapaknya. Nah, memisalkan anak dengan bapak, ini namanya qiyas tamtsili namanya. Qiyas tamtsili. Nah, ini bagi makhluk boleh. Bagi makhluk boleh. Tapi bagi Allah tidak boleh. Menggunakan qiyas tamtsili, perbandingan tamtsili, permisalan seperti tadi tidak boleh. Maka kita tidak boleh menyebut tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Atau tangan makhluk sama dengan tangan Allah. Istiwanya makhluk sama dengan istiwanya Allah. Tidak boleh. Maka ini yang disebut dengan qiyas tamtsili. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, orang-orang yang tadi kita sebutkan Asy'ariyah, Maturidiyah dan seterusnya, dianggapnya kita memakai qiyas tamtsili. Nah, itu dia. Kenapa mereka menyebut kita musyabbihah lah, mujassimah lah, menjasadkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa? Karena dia menganggap kita ini memakai metode qiyas tamtsili. Nah, paham tidak nih qiyas tamtsili? Jadi oleh karena itu qiyas tamtsili tidak boleh. Ini yang tadi laisa kamitslihi syai'un tadi kita sebutkan ayatnya. Juga Nu'aim bin Hammad tadi Imam Nu'aim bin Hammad kita sebutkan barang siapa yang mentasbih Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Ah, ini semua masuk ke dalam qiyas tamtsili. Nah, gitu. Ini tidak boleh bagi Allah, tidak boleh. Bagi makhluk mungkin tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua qiyas syumuli namanya. Qiyas syumuli. Membandingkan syumul. Syumul maknanya menyeluruh. Syumul maknanya menyeluruh. Tidak orang per orang, tidak satu per satu, menyeluruh. Menyeluruh. Kalau tadi orang per orang tamtsili. Oh, anak ini sama dengan bapaknya. Tapi kalau anak itu tidak. Nah, berarti ini kita pakai qiyas tamtsili. Tapi kalau qiyas syumuli gitu. Jadi menyeluruh. Syumul maknanya menyeluruh. Nah, menyeluruh. Nah, kita sebut apa? Manusia begitu. Manusia sama dengan binatang, sama dengan binatang dalam memerlukan makanan. Dalam memerlukan makanan. Ya, memang betul. Oleh karena itu manusia juga disebut hayawanun natiq. Manusia disebut hayawan natiq, binatang yang berbicara. Nah, itu diistilahkan hayawanun natiq, binatang, hewan yang berbicara. Karena unsur-unsur persamaan kita dengan hewan itu banyak. Banyak. Cuma perbedaannya adalah kita berbicara saja. Maka disebut hayawanun natiq, hewan yang berbicara. Nah, begitu. Yang selain bicara, ini mirip kita dengan hewan-hewan. Oleh karena itu untuk membedakan kita dengan hewan-hewan, ya harus menggunakan akal, menggunakan iman, beramal ibadah, gitu. Tapi kalau hanya berbicara saja, terus sama dengan hewan-hewan ya ini. Nah, itu namanya qiyas syumuli. Manusia sama dengan hewan. Nah, dalam hal memerlukan makanan, memerlukan pasangan, memerlukan ini dan itu. Nah, begitu. Ini syumul, menyeluruh. Nah, boleh apa tidak? Untuk makhluk boleh. Qiyas syumuli namanya. Syumul itu menyeluruh. Nah, tapi bagi Allah tidak boleh. Jadi kita sebutkan istiwa Allah sama dengan istiwa manusia. Nah, begitu. Manusia salah keseluruhan gitu. Nah, kalau tamtsili apa bedanya? Tadi kita sebut istiwa Allah sama dengan istiwa raja ini. Istiwa Allah sama dengan istiwa fulan. Nah, kita sebut orang-orangnya begitu. Raja lah, emir lah, orang lah begitu. Maka tamtsil itu menyerupakan, memisalkan. Tapi kalau syumuli menyeluruhkan. Jadi istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Nah, gitu kan makhluk menyeluruh. Makhluk yang mana satu? Ya pokoknya semua makhluk begitu. Maka syumul menyeluruh. Boleh apa tidak bagi Allah? Tidak boleh. Nah, lagi-lagi orang yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah menuduh manhaj salaf sebagai musyabbihah menyerupakan Allah, mujassimah menjasadkan Allah, lagi-lagi mereka menyangka bahwa metode qiyas yang dipakai adalah kalau tidak qiyas tamtsili, kalau tidak demikian ya qiyas syumuli. Nah, begitu ya. Tentu ini keliru pemahaman.
Akibat kejahilan satu, dan kedua yang tadi kita sebutkan akibat hasad, dengki, nafsu, dan seterusnya. Nah, kemudian qiyas yang ketiga adalah qiyas aula. Qiyas aula. Namanya qiyas aula. Qiyas aula. Aula maknanya yang lebih utama. Aula maknanya adalah yang lebih utama. Nah, contoh. Kita sebut, dalam makhluk dulu ya. Kita sebut. Fulan, yaitu fulan itu anak buah lah ya. Anak buah, rakyat, dan seterusnya. Rakyat lah. Kita sebutkan rakyatnya, Masya Allah, bagus begitu. Rakyatnya suka memberi. Nah, begitu. Suka membantu dan seterusnya. Rakyat negeri fulan itu suka membantu. Nah, jadi kita sebutkan rakyat negeri fulan, rakyatnya sama dengan rajanya, sama dengan pemimpinnya. Rakyatnya sama dengan pemimpinnya. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, jadi kalau dah demikian, kalau rakyatnya saja dah bagus, begitu ya, apalagi rajanya. Itu namanya qiyas aula. Qiyas yang lebih utama. Atau kita kiaskan anaknya. Anak dengan bapak yang tadi kita sebutkan. Anaknya sama dengan bapaknya. Anaknya sama dengan bapaknya. Dalam hal ini kita sebutkan anaknya pandai. Masya Allah. Anaknya pandai. Lihat, anaknya pandai. Apalagi bapaknya. Nah, begitu. Apalagi bapaknya. Ucapan apalagi bapaknya, ini namanya qiyas aula. Mengkiaskan antara anak dengan bapak. Nah, tapi kita lihat kepandaian anak ini luar biasa. Nah, kita lihat apalagi bapaknya lebih pandai lagi, gitu maksudnya. Nah, bagaimana dengan makhluk? Boleh apa tidak ini memakai qiyas aula? Ya, boleh ya. Makhluk tadi qiyas tamtsili boleh, qiyas syumuli boleh, apalagi qiyas aula boleh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh qiyas aula ini kita pakai untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Dan metode qiyas aula ini lah yang dipakai oleh salaf dalam hal ini. Salaf dalam hal ini. Lalu itu kaidah dalam hal ini qiyas aula, seluruh sifat yang terpuji bagi makhluk, seluruh sifat yang terpuji bagi makhluk, dan itu boleh disifati Allah Subhanahu wa taala, dan itu yaitu sifat terpuji tersebut boleh disifati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini Allah lebih utama daripada sifat makhluk tersebut. Nah, kita ulangi kaidahnya. Seluruh sifat terpuji bagi makhluk, dan boleh disifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat tersebut, boleh disifati oleh Allah, boleh disifati Allah dengan sifat tersebut, maka Allah lebih utama dengan sifat tersebut daripada makhluk. Lebih utama dengan sifat tersebut daripada makhluk. Contoh, ingat, sifat terpuji dan boleh disifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Karena tidak semua sifat terpuji bagi makhluk boleh disifati Allah dengannya. Yang tadi kita sebutkan. Nah, tidur, kan tidur. Nah, ini bagi mereka yang tidak tidur, ini tidak sifat yang tidak terpuji, maksudnya sifat yang tidak bagus bagi makhluk. Bagaimana dia tidak tidur 3 hari, 4 hari, itu namanya sakit. Tapi boleh apa tidak disifati Allah? Tidak boleh. Yang tadi kita sebutkan mandul. Nah, beranak gitu, beranak. Beranak ini jadi kita sebutkan sifat yang terpuji, sifat bagus bagi makhluk. Tapi boleh apa tidak kita sifati Allah dengannya? Tidak boleh. Oleh itu, tidak semua sifat terpuji bagi makhluk boleh disifati dengannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaidahnya tadi kita sebutkan seluruh sifat terpuji bagi makhluk dan boleh disifati Allah dengannya, maka Allah lebih utama terhadap sifat tersebut. Nah, contoh sekarang mengetahui, ilmu, berilmu. Contoh ini berilmu. Berilmu ini merupakan sifat terpuji bagi makhluk. Sifat terpuji bagi makhluk. Berilmu bisa membaca, berilmu bisa menulis, berilmu bisa dengan ilmunya, Masya Allah begitu. Berilmu. Oke, ini adalah ilmu sifat terpuji bagi makhluk. Dan ilmu ini boleh disifati Allah dengannya. Boleh kita sebutkan Allah itu alim. Allah itu berilmu, mengetahui. Mengetahui. Jadi kita sebutkan pengetahuan ilmu
adalah sifat terpuji bagi makhluk, yaitu makhluk apabila berilmu maka terpuji. Dan boleh sifat berilmu ini, pengetahuan, sifat ilmu pengetahuan ini bisa kita sifati Allah dengannya. Nah, kita sebutkan maka Allah lebih utama dengan sifat tersebut daripada makhluk. Nah, maka kita sebut Allah lebih utama, maka kita sebut keilmuan Allah itu lebih tinggi daripada keilmuan makhluk. Nah, itu maksudnya kaidah yang tadi. Nah, jadi oleh itu silahkan kiaskan kepada seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidahnya kita ulangi, seluruh sifat terpuji bagi makhluk dan boleh disifati Allah dengannya, maka Allah lebih utama terhadap sifat tersebut. Tadi kita contohkan ilmu, mengetahui. Nah, dan ini termasuk sifat terpuji bagi makhluk dan boleh kita sifati Allah dengannya. Maka sifat ilmu ini Allah lebih utama daripada ilmu makhluk. Maksudnya ilmu Allah lebih tinggi daripada ilmu makhluk. Berarti bukan berarti menyamakan ya, bukan berarti menyamakan. Maka ini namanya qiyas aula. Jadi ketika kita sebutkan ilmu Allah lebih tinggi daripada ilmu makhluk. Ini nama qiyas aula. Tapi kalau kita kembali kepada qiyas tamtsili tadi, kita sebutkan ilmu makhluk sama dengan ilmu Allah. Nah, berarti tamtsili tidak boleh. Kita sebutkan ilmu Allah sama dengan ilmu makhluknya. Berarti kita pakai metode qiyas syumuli, tidak boleh. Tapi kalau kita sebutkan ilmu Allah lebih utama, lebih tinggi daripada ilmu makhluk, maka kita pakai qiyas aula. Qiyas aula. Manusia memiliki ilmu pengetahuan, Allah memiliki pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan Allah itu lebih tinggi, lebih mulia, gitu, dari ilmu makhluknya. Ini yang disebut dengan qiyas aula. Dan ini yang dibolehkan dan inilah yang dipakai oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang dipakai, qiyas ini yang dipakai oleh aqidatu as-salaf. Sehingga tadi kita sebutkan kekeliruan yang besar ketika orang-orang menyebutkan kita, yaitu Wahabi, Salafi itu sebagai musyabbih, mujassim. Ya, karena salah satu penyebabnya adalah mereka menyangka bahwa metode qiyas yang kita pakai adalah antara qiyas tamtsili dan qiyas syumuli. Dan ini tentu kita nafikan semua, yang kita tetapkan adalah qiyas al-aula. Baik, sampai di sini kiranya, dan insya Allah kita akan lanjut pada poin-poin yang lain pada pertemuan berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.